Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifwatunisa, saya dari 12 Keperawatan dari SMK Bintang Nusantara School. Saya di sini ingin presentasi surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Luqman ayat 13. Surat Al-Luqman merupakan salah satu surat yang terkandung dalam Al-Quran. Surat ke-31 ini termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 34 ayat mengenai pertanyaan yang adik ajukan beserta pertanyaan terkait lainnya. Saya bacakan suratnya. Wa idza qala laqmuna labani wa huwa ya hiju bunayya ya la tusriku libahi syirka alahum ajrimun, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Arti dari surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman yang ayat 14. Wa waskhayna insyana wa bilaidaini huma tu'ilhum wa ma ala wa fisluhu fi amani asriku kil walida ila masrin, yang artinya, dari kami perintahkan kepada manusia, kepadamu orang tua ibu bapakmu, ibunya telah mengandungkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyampaikan dalam 2 tahun, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua bapakmu, hanya kepadakulah kembalikan. Surat Al-Luqman. Surat ayat 14. Tuliskan sikap yang sejalan dengan pengalaman Al-Quran dan surat Al-Luqman ayat 14. Beberapa sikap sejalan dengan pengalaman Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 antara lain. Yang pertama, ada senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, menginfakkan sebagai rizki kita kepada orang tua kita. Yang ketiga, mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Apa intisari atau isi kandungan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini? Saya bacakan isi kandungannya. Isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 yaitu surat terkandung umat manusia haruslah senantiasa mematukan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perintah utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Apa saja pesan yang terkandung dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14? Beberapa pesan yang kita bisa ambil dari surat Al-Luqman ayat 14 antara lain. Yang pertama adalah senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Ada 3. Yang kedua, menginfakkan sebagai rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa izkhana mazika bani Israila ta'budu ilaihi wa bil wadaini insya wa sirqurba wal yatama wal masyikin wal qulu sawakimus sholata tuz zakat summa ta'malu il kalim minkum antum muqridun. Terjemahan dari artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatan kebaikanlah kepada ibu bapak kaum, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta mengucapkan kata yang baik kepada manusia. Didirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah wahai Bani Israel tentang perjanjian kuat yang kami ambil dari kalian, bahwa kalian akan menggesahkan Allah yang tidak menyembah Tuhan lain bersamanya. Kalian akan berbuat baik kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.
yang membutuhkan kalian untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, untuk menyeluruh perbuatan kebaikan dan melarang kemungkaran tanpa kekerasan dan tanpa tekanan. Kalian akan melaksanakan sholat secara sempurna sebagai perintah yang diberikan kepada kalian, yang akan membayar zakat dengan cara memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan sukarela. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.